Menghitung persentase. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo Sobat Literasi, perkenalkan saya Eni Proktaviani, Guru Pembimbing Literasi SD Sukamana 4, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan LKPD materi presentase mata pelajaran matematika. Aktivitas pertama, mewarnai pecahan. Buatlah sebuah petak 100, 10 kali 10. Warnailah petak tersebut sesuai instruksi berikut. Nah, di sini saya sudah memiliki 100 petak berukuran 10 ke samping dan 10 ke bawah. Nah, instruksi pertama, warnai merah untuk 20 petak. Oke. Kemudian warna biru untuk 35 petak. Kita ganti dulu ke warna biru menjadi 35 petak. Dan yang terakhir, warna kuning sebanyak 15 petak. Oke, untuk pertanyaan pertama, berapa persen petak yang berwarna merah? Kita akan hitung terlebih dahulu. Diketahui petak merah sebanyak 20 petak. Kemudian total petaknya ada 100. Maka 20 per 100 itu sama dengan 20%. Ya, pertanyaan kedua, berapa persen petak yang berwarna biru? Kita lanjut. Diketahui petak biru adalah 35 petak. Dan total petaknya sama ya. Ada di 100. Maka 35 dibagi 100 adalah 35%. Oke, pertanyaan terakhir, berapa persen petak yang tidak diwarnai? Nah, untuk menghitung petak yang tidak diwarnai, kita akan menghitung seluruh petak terlebih dahulu. Seluruh petak yang telah diwarnai. Petak warna merah itu sebanyak 20, petak biru sebanyak 35, dan petak berwarna kuning sebanyak 15. Kita akan total menjadi 70. Berarti 100 petak dikurangi 70, sisa 30 petak yang tidak diwarnai. Kita akan hitung berapa persen petak yang tidak diwarnai. Diketahui petak yang tidak diwarnai adalah 30 petak, dan total petaknya 100 ya. Maka 30 per 100 adalah 30%. Oke, kita akan lanjut ke aktivitas yang kedua. Nah, di sini aktivitas kedua itu jadi manajer toko. Bayangkan kamu adalah manajer toko sepatu. Kamu ingin memberikan diskon untuk pelanggan. Hitunglah harga akhir setelah dipotong diskon. Nah, di sini ada 3 unit barang, bukan hanya sepatu aja. Yang pertama ada sepatu, kemudian ada tas, dan yang terakhir ada topi. Oke, yang pertama kita akan menghitung sepatu terlebih dahulu. Yang pertama kita akan hitung sepatu. Diketahui harga awal sepatu itu di 200.000. Harga awalnya 200.000. Oke,
Kemudian diskonnya di 10%. Nah, selanjutnya kita akan masukkan rumus. Rumusnya adalah diskon persentase dibagi 100 dikali harga awal. Maka persentase diskonnya 10% dibagi 100 dikali harga awalnya 200.000. Untuk menyamakan pembilang dan penyebut, kita akan mencoret 1 0 di penyebut dan 1 0 di harga awal. Nah, 10 dibagi 10 hasilnya 1, 1 dikalikan 20.000 maka hasilnya adalah 20.000. Yang ditanyakan itu adalah harga akhirnya. Berarti harga awal dikurangi diskon sama dengan harga akhir. Maka harga awalnya adalah 200.000 dikurangi 20.000, harga akhirnya adalah 180.000. Oke, kita telah menemukan diskonnya 20.000 dan harga akhirnya di 180.000. Itu untuk sepatu ya. Selanjutnya kita akan menghitung tas. Oke, diketahui harga awalnya 150.000 dan diskonnya 20%. Maka kita akan masukkan ke rumus yang tadi ya. Maka 20 dibagi 100 dikali 150.000. Seperti biasa, supaya pembilang dan penyebutnya sama, kita akan coret 1 terlebih dahulu. 20 dibagi 10 hasilnya 2, 2 dikali 15.000 hasilnya adalah 30.000. Nah, maka harga awal dikurangi diskon adalah harga akhir ya. Harga awalnya 150.000 dikurangi 30.000 hasilnya adalah 120.000. Oke, selanjutnya kita akan menghitung terakhir ya. Kita akan menghitung topi. Nah, diketahui harga awal topi adalah 80.000. Kemudian diskonnya 50% ya. Nah, kita akan mencari diskon dari sebuah topi. Kita akan masukkan ke rumus yang tadi. Maka 50 dibagi 100 dikali 80.000 sama dengan, seperti biasa, kita akan menyamakan pembilang dan penyebut. Coret 1, 50 dibagi 10 hasilnya 5, 5 dikali 8.000 hasilnya adalah 40.000. Nah, kita akan menghitung harga akhirnya. Seperti biasa ya, harga awalnya itu 80.000 dikurangi diskon 40.000, hasilnya adalah 40.000. Maka harga akhir dari sebuah topi itu adalah 40.000 setelah diskon. Oke, yang terakhir, tantangan berpikir. Budi ingin membeli buku seharga 50.000. Toko A memberikan diskon 25%, sedangkan toko B memberikan potongan harga langsung senilai 10.000. Menurutmu, toko mana yang memberikan harga lebih murah? Jelaskan alasanmu. Oke, kita akan menghitung karena ini ada perbedaan. Di toko A itu bentuknya persen, sementara toko B adalah potongan langsung. Maka kita akan mencari terlebih dahulu apakah potongan harga toko A lebih besar atau lebih kecil daripada toko B. Oke, kita lanjut ya. Diketahui harga bukunya adalah 50.000. Diskon toko A 25%, sementara diskon toko B udah
ketahuan nominalnya di 10.000. Kita akan menghitung terlebih dahulu, dimasukkan ke rumus yang tadi. Persentase dibagi 100 dikali harga awal. Nah, 25% berarti 25/100 dikali 50.000 harga awalnya. Seperti biasa kita akan mencoret satu penyebut dan harga awal nolnya supaya pembilang dan penyebutnya itu sama ya. 25 dibagi 10 itu 2,5. Nah, sekarang 2,5 dikali 5.000 hasilnya adalah 12.500. Oke, berarti di sini udah ketahuan ya kalau misalkan toko A itu memberikan diskon 25% senilai 12.500 dan toko B itu memberikan diskon senilai 10.000. Pertanyaannya, menurutmu toko mana yang memberikan harga lebih murah? Di sini kita bisa lihat ya. Harga yang lebih murah itu adalah di toko A karena toko A memberikan diskon 12.500 sementara toko B memberikan diskon di 10.000. Berarti yang paling murah adalah toko A ya. Nah, kita lanjut ke refleksi. Apa hal yang paling sulit saat menghitung persentase tadi? Untuk hal yang paling sulit mungkin di rumusnya ya. Jadi kalau misalkan kita belum tahu rumusnya pasti akan kesulitan. Tapi kalau misalkan kita sudah bisa mengingat rumus, semua soal akan bisa terselesaikan. Berarti kuncinya adalah rumus. Kemudian sebutkan satu tempat di dunia nyata selain toko baju di mana kamu sering melihat lambang persen. Oke, selain di toko baju, mungkin di restoran, di tempat makan, saya sering melihat persentase karena hampir di semua tempat makan sekarang udah ada pajaknya. Nah, nanti biasanya di struknya ada tertera untuk pajaknya itu berapa persen dan nominalnya berapa. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.